Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan jurnal tentang manajemen pengelolaan desa wisata pada Desa Cimanggung, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, studi kasus pada Curug Paok dan Bukit Pasir Jaka, dengan penulis pada Siti Alfiah, Jini Andriani, Fausa Lasmana, Nardi Sunardi, dan Ana Fruyana. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ridi Yuda dengan MPN 254151003 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, kelas A. Pertama ada pendahuluan, di mana pengelolaan wisata dengan objek wisata saling berkaitan dan sangat menentukan dalam kemajuan daerah wisata tersebut. Lokasi wisata merupakan objek wisata yang sedang dan terus berkembang di sektor pariwisata baik berupa alam, seperti gunung, bukit, pantai, sungai, telaga, waduk, ataupun buatan manusia seperti museum, tugu, masjid, dan lain-lainnya. Adapun lokasi wisata yang saat ini banyak berkembang, wisata yang ada di pedesaan, dan di dalamnya masih memiliki karakteristik khusus. Karakteristik khusus yang dimiliki biasanya dalam bentuk sumber daya alam yang masih asli dan tradisi. Budaya masyarakat lokal, wisata alam, secara tidak langsung dapat mendorong dalam menjaga dan melestarikan keadaan alam dan kebudayaan yang telah dimiliki desa tersebut. Di jurnal ini terdapat di Kabupaten Subang, adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat, di Indonesia. Ibu kotanya adalah Subang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa Utara, Kabupaten Indramayu di timur, Kabupaten Sumedang di tenggara, Kabupaten Bandung Barat di selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di barat. Kabupaten Subang memiliki 30 kecamatan dengan kawasan 3 zona, yaitu zona pegunungan, yaitu Subang bagian selatan, zona berbukit dan dataran di daerah Subang bagian tengah, dan zona dataran rendah di Subang bagian utara. Secara khusus, tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah yang pertama, ada untuk mengetahui dan manajemen pengelolaan desa wisata. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan sumber daya manusia yang lokal dengan mengelola desa wisata. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya pengelolaan sarana di lokasi wisata. Yang kedua, terdapat metodologi. Beberapa kegiatan yaitu pertama ada survei, yaitu sosialisasi. Yang kedua adalah materi yang diberikan, ada penyusunan jadwal pemberian materi, selanjutnya ada pembagian tugas di pengabdian, terdapat survei ke lokasi pengabdian, selanjutnya ada tahap, ini juga tim pengabdian mengadakan survei, di mana di tempatnya ada di tempat balai desa yang akan digunakan sebagai tempat penyuluhan, dan juga untuk berkunjung pula ke tempat lokasi wisata. Tim pengabdian memberikan materi tentang manajemen pengelolaan desa wisata, kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan desa wisata, dan upaya pengelolaan sarana dan prasarana di lokasi wisata. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada prakegiatan, di mana di prakegiatan ini yaitu pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di Desa Cimanggung, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang berjalan dengan baik dan lancar yang diselenggarakan oleh tim dosen Universitas Pamulang Tangerang, di mana UNPM sudah mempunyai jaringan dengan berbagai lembaga lain, yakni terdapat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dunia usaha, swasta, maupun dengan masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Mariotti dalam Yoti, potensi wisata merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Guna mengembangkan lokasi wisata tersebut, perlunya dukungan sumber daya manusia yang ahli, kemampuan dalam pengelolaan manajemen wisata. Nah, karena itu, penyuluhan sangatlah penting untuk mengembangkan wisata yang ada di desa tersebut, di mana pelatihan
yang dilakukan oleh tim PKM sangat relevan dengan tujuan dan keinginan masyarakat desa tersebut. Sebenarnya ada program pengabdian yang disusun berdasarkan hasil survei pendahuluan oleh tim PKM, di mana tim PKM langsung ke lokasi di Cimanggung serta juga wawancara kepada masyarakat yang ada di sekitar. Di desa Cimanggung, Kabupaten Cimanggung, Subang. Tim dosen juga membuat proposal kemudian yang disetujui oleh pihak LPPM Universitas Pamulang Tangerang. Selanjutnya dilanjutkan dengan koordinasi berbagai pihak terkait untuk berlangsung kegiatan PKM tersebut. Selanjutnya ada manajemen pengelolaan desa wisata. Dalam pengelolaan desa wisata yang berada di desa Cimanggung, Kabupaten Subang belum terwujud, di mana kondisi lokasi wisata yang belum ada perkembangan, belum adanya pengelolaan atau terkelola dengan baik dari desa. Selanjutnya ada pengelolaan wisata dan masyarakat di desa tersebut dan juga informasi dari pihak terkait selain Curug yang juga terdapat peninggalan legenda sejarah pada masa pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII yang dimana di hutan yang terdapat desa Cimanggung tersebut. Hal yang menjadi daya tarik pengunjung ya tentunya harus dirancang seperti perjalanan menuju ke lokasi bukit tersebut aman dan lancar. Juga dibutuhkan jalan yang diaspal ditembok sehingga pengunjung mulai mendakinya. Sebenarnya yang disuguhkan oleh setelah sampai di puncak adalah pemandangan yang luar biasa. Ketika melihat ke bawah, dengan pemandangan yang sangat indah dan awan putih tersebar dan indah. Keindahan mampu menghipnotis pengunjungan rasa dari negara awan. Menurut Cooper 1993, Mode Antara dan Sukma Arinda 2015. Sebelum pengembangan desa wisata, terlebih dahulu harus memperlihatkan aspek 4A, di mana 4 aspek A ini yaitu terdapat attraction, accessibility, amenity, auxiliary. Selanjutnya ada kemampuan sumber daya manusia lokal untuk pengelolaan desa wisata, di mana dalam sumber daya manusia ini yang berada di desa tersebut harus siap untuk bisa menjadikan desa tersebut menjadi desa wisata. Dari segi kemampuan dan pengetahuan harus dikembangkan dan harus ditingkatkan. Pengelola lokasi wisata masih sangatlah terbatas di desa tersebut. Selanjutnya, perlu dilakukan berbagai pelatihan agar desa tersebut bisa mengembangkan desa wisata tersebut. Seperti penyuluhan dan sosialisasi, baik dari pihak terkait hingga mereka. Sehingga mereka memiliki kemampuan dan mengelola wisatanya dan terwujudnya desa wisata tersebut. Dan informasi sangatlah penting, baik itu informasi tentang ilmu. Selanjutnya ada juga motivasi yang harus diberikan kepada masyarakat di desa tersebut agar bisa mengelola wisata atau desa wisata tersebut. Desa wisata tidak akan terwujud apabila salah satu kelompok tidak mendukungnya. Keramahan dan kenyamanan kebersihan merupakan salah satu ataupun beberapa cara yang harus ditingkatkan agar desa tersebut bisa mengembangkan desa wisata. Dan keramahan, kenyamanan, kebersihan itu perlu digerakkan sebagai komitmen mewujudkan desa wisata yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan ketertarikan terhadap wisatawan yang berkunjung. Dan diharapkan dengan pengelolaan desa wisata yang baik, tingkat ekonomi masyarakat tersebut juga membaik, ataupun juga terangkat, dan tingkat kesejahteraan penduduk akan meningkat. Sarana dan prasarana di lokasi tersebut atau di desa Cimanggung ini sangat perlu mendapatkan perhatian. Dan tentunya perlu mendapat bantuan dari berbagai pihak. Di mana di saat ini sarana prasarana di lokasi kedua wisata belum memadai. Pada tahun 2019 akan dibantu untuk realisasi jalan sampai dengan lahan yang akan dijadikan sebagai tempat parkir melalui biaya dana desa. Untuk sarana prasarana lainnya sedang dalam proses pengajuan. Sarana dan prasarana sangatlah dibutuhkan dengan jumlah yang banyak, mengingat lokasi kedua wisata tersebut terkelola dengan baik. Bahkan dapat dikatakan tidak ada kelengkapan sekarang ini, kecuali dapat papan penunjuk arah untuk perjalanan.
yang masih berbentuk kecil. Ada juga gardu pandang yang perlu dikembangkan. Dan juga akses ke jalan ke atas harus terus ditingkatkan. Karena akses jalan ke atas harus menggunakan lantai tembok untuk keamanan dan kenyamanan dari wisatawan ataupun pengunjung. Dan juga dilengkapi dengan pegangan karena pinggirnya merupakan ada tebing. Dan selanjutnya ada kesimpulan, di mana di kesimpulan pada jurnal ini, yaitu manajemen pengelolaan yang berada di Desa Cimanggung perlu dapat terwujud karena belum terbentuk organisasi pengelolaan atau kumpulan pengelolaan wisata Bukit Pasir Jaka dan Juruk Pauk tersebut secara profesional. Dari sisi sumber daya manusia, mengelola desa wisata sudah siap, namun dari sisi kemampuan manajerial perlu ditingkatkan melalui pelatihan ataupun penyuluhan agar masyarakat yang ada di desa wisata tersebut nantinya bisa berkembang dan meningkat, baik itu berupa motivasi ataupun gerakan sadar wisata yang akan bisa terwujud di desa wisata tersebut dan sekaligus juga menarik pengunjung lokasi pengunjung lokal ataupun dari luar wilayah. Dalam upaya pengelolaan sarana dan prasarana di lokal Bukit Pasir Jaka dan Curug Pauk sedang diusahakan. Pemerintah setempat mulai dari akses jalan sampai dengan lapangan parkir di lokasi. Namun, sarana dan prasarana lainnya belum ada, kecuali gardu panjang yang sederhana. Perlu adanya kerjasama dengan pemerintah pusat, daerah, dinas pariwisata, dan dinas lainnya untuk dapat mengembangkan atau mewujudkan desa wisata dengan sarana dan prasarana yang baik memadai, sehingga menarik minat pengunjung lokal maupun luar wilayah. Berikutnya ada daftar pustaka. Dan berikut tadi merupakan presentasi saya tentang desa wisata. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.